Wah, ya mah nuju Amengan apa teh? Pad pami di dia aya curug saurna di palih mana? Oh, muhun. Tebih teu? Caket ke bayinya teh. Oh, di sini ada curug kawan. Kurang nyobian. Ti dia jalanna ka palih mana? Oh, mapai gelengan. Kadinya kan susukan bisa kan susukan bisa. Oh, kan susukan teras. Bisa kan jadi doang kadi tutup. Muhun. Henteu patos tebih panginten nya. Nah, tahu pada eta. Iya, iya. Urang cobian kinten nya. Untuk bumi itu mata modoan teh satu bumi nya katang bijinya Iya. pahala. Oh, aya bumi di palih ditu teh. Nah, ya pandai pasir bumi. Oh, mun. Masih kampungna masih kene sami di Cicurug ini. Kami legok desa itu mah. Legok Legok desa. Oh, aya legok desa. Legok desa kebilang. Ya, berarti kita akan menuju ke sana ke Curug. Kampung Cicurug teh berarti curugnya teh paling itu banyak. Muhun. Kita akan lihat itu curugnya seperti apa kawan-kawan. Rupina badai ngabujang ka ditu wae. Nya kadinya teh. Aya kadi dia teh asangan terus makan sukan nya kadi mah. Muhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan jejak penjelajah desa masih dengan channel YouTube kesayangan kita, Jejak Penjelajah Desa. Di setiap langkah kami akan menemukan sesuatu yang unik dan yang jarang tersorot oleh kamera. Saya masih ditemani bersama Mang Hendar kawan-kawan. Jadi hari ini kita akan mencari sesuatu di Kampung Cicurug kawan-kawan. Masih di Kampung Cicurug untuk menemukan kenapa sih kampung ini dinamakan Kampung Cicurug dan mana curugnya. Kita akan mulai jejak hari ini. Masih dengan jalan setapak kawan-kawan. Pastilah setiap perkampungan ataupun pedesaan itu identik dengan jalan setapak kawan-kawan. Namun walaupun jalan setapak, tapi view-nya lumayan sangat indah kawan-kawan. Begitu banyak sekali pesawahan-pesawahan yang dapat memanjakan mata kawan-kawan. Ya, namanya juga pedesaan, perkampungan. Pastilah nuansanya enak dipandang kawan-kawan. Wah, aya nu nyadap. Suihnya lah Pak, sehat. Alhamdulillah. Aduh, seueur. Asa alit nih. Alhamdulillah. Kakak. Saya merasa heran kalau saya lihat air dan kalau saya perhatikan kawan-kawan, ini airnya memang sangat jernih. Kemungkinan ini bersumber dari mata air yang berada jauh di depan sana kawan-kawan. Tidak keruh. Ini memang sangat bening kawan-kawan. 99% kemungkinan air ini adalah bersumber dari mata air. Ya teh tangkal naon sih Mang nu kieu teh Mang? Tangkal congkok. Congkok honje Mang. Rupa kita mah honje. Oh, honje. Jadi di sini banyak pohon-pohon congkok. Naon sih pohon congkok teh bahasa Indonesia nantinya? Pokoknya mah tangkal congkok dan pohon honje. Itulah.
Dan selalu yang membuat perhatian kita terpukau yaitu pohon korma, pohon aren kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu proses pembuatan gula, ya berawal dari sini kawan-kawan. Gula merah, gula aren itu awalnya dari sini kawan-kawan. Jadi nanti itu dikupas dan diolah kawan-kawan, sehingga dari pohon aren ini mengeluarkan air yang nanti air itu akan menjadi gula. Nah, ini pohonnya, ini pohon aren kawan-kawan, bukan pohon korma. Masih jauh. Ini menunjukkan pukul 3:30 sore. Dan kami masih berjalan untuk mengobati rasa penasaran kami, yaitu seperti apa curug yang berada di kampung Cicurug ini kawan. Jadi saya heran, lembur, ini kampung kenapa diberi nama Kampung Cicurug? Pasti ada curugnya atau ada air terjunnya, dan itu sebelah mana. Jadi kita akan menjelajahi di mana keberadaan curug itu kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan curug itu. Tidak seperti beberapa waktu lalu ketika saya menjelajahi sebuah perkampungan, Kampung Cibulusur. Dan mohon maaf, jadi kampungnya tidak bisa saya review karena waktu sudah sore. Dan mengungkap sebuah rahasia puncak Karamat. Dan alhamdulillah saya tersesat di sana sampai 3 kali kawan-kawan. Saya sampai 3 kali bulak-balik di puncak Karamat sana. Dan yang saya heran, saya hampir 3 kali kembali ke tempat yang sama. Dan mudah-mudahan di sini tidak. Dan ya memang sedikit agak gelap karena di atas sana memang banyak pohon-pohon yang rindang kawan-kawan. Posisi di atas kami itu seperti ini kawan-kawan. Jadi memang dihalangi oleh pepohonan-pepohonan liar dan pohon-pohon bambu yang mungkin sengaja ditanam di sini kawan-kawan. Masya Allah. Apakah ini yang dinamakan curugnya? Apakah memang masih jauh kita harus berjalan sampai sana? Sampai sana kawan-kawan. Namun saya penasaran dengan air yang berada di sana kawan-kawan. Ini kok air bisa benar-benar bening, bisa benar-benar herang gitu. Coba urang riksakeun. Kemungkinan kawan-kawan air ini adalah sumber air yang mengairi ke pemukiman penduduk. Karena airnya memang ini sangat jernih. Jadi air ini dibawa ke pemukiman penduduk kawan-kawan. Jadi itu banyak selang dari atas, selang, kemudian pipa-pipa air di sini lumayan agak banyak. Nah, yang dari sini dibawa ke pemukiman penduduk ke Kampung Cicurug sana kawan-kawan. Dan airnya kawan-kawan sangat jernih. Ini sangat jernih kawan-kawan. Saya menemukan batu. Kalau saya lihat batu teringat waktu anak saya ingin berjalan-jalan ke sungai. Dia itu seneng banget kalau lihat batu-batu sungai seperti ini. Katanya sih buat akuarium.
ternyata lumayan agak jauh. Si bapak nyebutkan caket. Curiga saya. Perjalanan masih jauh kawan-kawan. Ada insiden kawan-kawan. Waktu saya review air, sumber air yang dibawa ke pemukiman masyarakat, Mang Hendar lari. Otomatis sih tempat anu hiem gitu kan saya jadi wah panik oke. Saya lari kawan-kawan. Saya tanya ke Mang Hendar, "Aya naon Mang? Hoyong pipis." Nah. Bukan bercanda kan itu mah. Saya stres. Aduh. Di seberapa kilo di Mang? Paling handapna tah. Serius ya, caket-caket jauh. Kurang lebih saya sudah berjalan sekitar 15 menit kawan-kawan. Dan masih jauh. Wah, ternyata ada rumah kawan-kawan. Ternyata ada rumah. Kalau ada orangnya nanti kita silaturahmi ke sana kawan. Oh iya. Jadi di sini ada rumah. Ini ke sana rumah. Ini rumah. Dan ada jamban kawan-kawan. Dan yang ke sebelah sana, yang ke bawah di sana juga ada rumah. Jalan ke Curug. Tapi rupanya kita ambil yang ke arah sana saja kawan-kawan. Nah, ayo sih tehnya. Punten. Jadi, ya masih kampung Cicurug teh. Oh, ari curug teh leres saya dihandap. Oh, mohon. Ya, Mohon bade amangan ka handap. Bade ngiring. Duh, leur oge nya jalannya. Mohon. Bener ah. Terus Lihat kade mah. Mangga atuh tehnya. Mana teh? Jadi jalannya lumayan. Ini sangat licin kawan-kawan, bukan lumayan lagi. Jadi melihat dari tekstur tanahnya memang sedikit berwarna merah kawan-kawan. Ini kalau misalkan diinjak, kita sembarangan menginjak, kita bisa jatuh kawan-kawan. Bisa ngajongkeng paten nih mah. Jadi saya tadi berjalan dari atas. Ternyata jalannya lumayan licin kawan-kawan. Nah, ini ada rumah. Biasanya rumah seperti ini itu suhunya hangat kawan-kawan. Walaupun di luar dingin seperti ini hujan, tapi di dalam itu sangat hangat kawan-kawan. Saya tadi lewat dari sana kawan-kawan dari atas. Saya lihat ternyata di dalam ada primadona yang sangat cantik kawan-kawan. Ya, bagaikan bunga edelweiss, walaupun berada di gunung, tapi bunga itu akan tetap selalu cantik kawan-kawan. Seperti inilah primadona desa. Namun sayang sekali sepertinya si tetehna malu. Pas saya mau ditanya-tanya, kayaknya malu kawan-kawan. Kunaon Mang? Cocok batu ya. Nah, sedikit edukasi buat teman-teman yang ingin berjalan-jalan ke suatu perkampungan ataupun ke gunung ataupun ya mencari sebuah air terjun kawan-kawan. Jadi gunakanlah sendal yang memang berstandar SNI kawan-kawan, atau pergunakan sepatu. Jadi biar tidak repot. Ya. Ya bisa meminimalisir angka kecelakaan lah kawan-kawan. Meminimalisir angka kecugak. Jadi kampung Cicurug itu, kampung Cicurug Desa Margaluyu itu memang berada di sebelah sana kawan-kawan.
dan terhampar sampai ke sana. Dan di seberang sana itu sudah masuk desa Citamiang. Hamparan rumahnya juga sangat banyak kawan-kawan. Namun antara rumah satu dengan rumah yang lain itu jaraknya lumayan sedikit agak jauh kawan-kawan. Misalkan ada 2 rumah 100 meter baru ada rumah lagi, 200 meter baru ada rumah lagi, 10 meter ada rumah lagi. Jadi mereka itu jaraknya tidak berdekatan, yang memang mempunyai jarak yang sangat lumayan sedikit agak jauh, tapi tidak terlalu jauh kawan-kawan. Tapi kebersamaan, loyalitas dan sosial di masyarakat perkampungan itu sangat luar biasa. Mereka sangat kompak kawan-kawan. Salam, sapa, tegur, ya memang hampir setiap orang di perkampungan kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Tidak bisa membayangkan kalau misalkan di sini saya turun ke bawah, mungkin bisa saja saya terbawa arus yang sangat tinggi ini kawan-kawan. Arus yang sangat deras, yang karena volume air ini bertambah secara signifikan karena hujan tadi kawan-kawan. Menurut Mang Hendar, ketika ada arus sungai yang seperti ini, arus yang berputar di sana, air yang berputar di sana itu sangat dalam kawan-kawan. Jadi buat kalian yang berada di luar sana yang mungkin mempunyai rencana untuk bermain-main ke sungai, itu bisa dijadikan sebuah edukasi juga. Yang pasti air di sini itu sangat dalam sekali.